Hai guys, kembali lagi bersama saya Indra di sini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Oversize Group. Baiklah, tanpa banyak berspoiler di awal, mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya dan saya ucapkan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok polisi yang sedang melakukan pengejaran terhadap kelompok penjahat bersepeda motor. Akan tetapi, penjahat bersepeda motor itu berhasil kabur dari kejaran 4 polisi gemuk itu. Karena mobil yang digunakan 4 polisi gemuk itu tak kuat menaiki tanjakan karena kelebihan muatan. Tak selang berapa lama, ada seorang kapten polisi yang datang. Dan akhirnya penjahat itu pun berhasil ditangkap atas bantuan kapten polisi itu. Setelah kejadian itu, aksi konyol 4 polisi gemuk dalam menangkap penjahat bermotor itu menjadi viral di media sosial. Hal itu membuat nama baik kepolisian menjadi tercoreng. Akibatnya, Direktur Polisi Thailand memutuskan untuk melakukan tes berat badan dan mengharuskan semua anggota polisinya memiliki berat badan yang ideal agar bisa menangkap semua tindak kejahatan dan tidak membuat malu citra polisi di mata masyarakat. Di tes berat badan itu, Sersan Yoi, Sersan O, Sersan Ken, dan Sersan Plum tercatat memiliki berat badan yang di atas rata-rata. Atas hal itu, mereka diharuskan untuk menurunkan berat badan mereka dan diberi waktu selama 3 bulan. Dan jika dalam waktu 3 bulan itu mereka gagal, mereka semua terancam akan dipecat. Mengetahui hal itu, akhirnya Kapten Jet membantu 4 polisi gemuk itu untuk bisa menurunkan berat badan mereka. Kapten Jet memperkenalkan mereka dengan temannya yang bernama Min. Min adalah seorang wanita cantik yang bekerja di tempat fitness. Dan akhirnya, 4 polisi gemuk itu mulai berusaha menurunkan berat badan mereka dengan bantuan Min serta Kapten Jet. กล้ามเนื้อจะช่วยให้ระบบเผาผลาญในร่างกายทำงานดีขึ้นเมื่อระบบเผาผลาญทำ Setelah latihan itu selesai, Ken yang tertarik dengan Min, ia pun menghantarkan Min pulang ke rumahnya. Di keesokan harinya terjadi sebuah pencurian uang di sebuah bank. Mengetahui hal itu, Kapten Jet serta 4 polisi gemuk itu berusaha menyelidiki kasus itu. Di hari berikutnya, Sersan O, Yoi, Ken, dan Plum kembali lagi berusaha dengan keras untuk menurunkan berat badan mereka. Akan tetapi karena latihan yang terlalu keras, mereka semua nampak kelelahan. Hal itu membuat Kapten Jet kecewa. Kapten Jet yang kecewa, ia memutuskan untuk menambah porsi latihan 4 sersan gemuk itu dengan memperkenalkan mereka dengan seorang pelatih Muay Thai. Di sini pelatih Muay Thai itu menyuruh Sersan O, Yoi, Ken, dan Plum agar meroyoknya untuk mengetes kemampuan 4 polisi gemuk itu. Dan ya, sudah bisa kalian tebak, 4 polisi gemuk itu bisa dikalahkan dengan sangat mudah oleh sang pelatih. Setelah itu sang pelatih pun mulai mengajarkan dasar-dasar bela diri kepada 4 polisi gemuk itu. Mulai dari Ken, ia berhasil melakukan gerakan yang dicontohkan oleh pelatih. Diikuti Yoi dan Plum, mereka juga berhasil. Akan tetapi tidak dengan Sersan O. Ketika gilirannya, ia tidak bisa memperagakan contoh yang diberikan oleh sang pelatih. Bahkan sampai hari yang menunjukkan sudah larut malam, Sersan O tak kunjung bisa melakukan gerakan itu. Esok harinya, Kapten Jet serta Sersan O, Yoi, Ken, dan Plum berusaha mengecek rekaman CCTV yang memperlihatkan perampokan di sebuah bank. Dari situ, Kapten Jet menyuruh 4 sersan gemuk itu untuk menginterogasi penjahat yang pernah ia tangkap. Karena penjahat itu sama-sama menggunakan tipe motor yang sama, jadi Kapten Jet mencurigai kalau penjahat itu adalah satu kelompok. Dan benar saja, berkat interogasi itu mereka berhasil mengetahui lokasi dan pelaku yang ada di dalam pencurian itu. Mereka semua pun bergegas menggerebek lokasi itu dan akhirnya mereka semua pun berhasil menangkap satu pelaku dari kasus pencurian itu. Untuk merayakan keberhasilan mereka, di sini Sersan O, Yoi, Ken, dan Sersan Plum melakukan sebuah pesta di klub malam bersama Min.
Awalnya semua berjalan dengan lancar. Sampai di tengah pesta, Sersan O bersitegang dengan salah satu pengunjung di klub malam itu. Sersan O yang tak terima dengan ucapan orang itu, ia tak sengaja menembak kaki dari orang itu. Atas kejadian itu, Sersan O, Yoi, Ken, dan Bloom kembali lagi dipanggil sang direktur untuk menghadapnya. Di sini sang direktur menyita senjata dari 4 polisi gemuk itu karena telah melakukan kecerobohan. Dan sang direktur juga mengancam mereka bahwa ia akan benar-benar memecat mereka jika mereka melakukan satu kesalahan lagi. Singkat waktu 1 bulan pun berlalu dan tibalah hari tes berat badan. Sersan Ken berhasil menurunkan sedikit berat badannya dan itu adalah kabar yang baik. Tapi itu tak berlaku bagi Sersan O, Yoi, Ken, dan Sersan Bloom karena mereka tak sama sekali mengalami perubahan berat badan. Awalnya Kapten Jet merasa sangat senang ketika ia melihat hasil tes berat badan dari Ken. Tapi ketika Kapten Jet melihat hasil tes dari Sersan O, Yoi, dan Sersan Bloom, Kapten Jet merasa sangat kecewa dengan mereka karena melihat hasil tes berat badan mereka yang sama sekali tak mengalami perubahan. Di sini Sersan O berusaha meminta maaf kepada Kapten Jet, akan tetapi di sini Kapten Jet tak marah kepadanya. Ia hanya berkata, "Aku hanya ingin membantu kalian dan selebihnya kalianlah yang bisa menentukan." Setelah itu Kapten Jet pun pergi. Kemudian Sersan Ken bertanya kepada 3 temannya itu mengenai alasan mereka tidak bisa menurunkan berat badan mereka. Apakah mereka tidak melakukan diet seperti yang Kapten Jet katakan? Satu persatu dari 3 sersan gemuk itu menjelaskan. Dimulai dari Sersan O, ia menjelaskan bahwa ia tidak bisa tidur selama ia menjalani diet itu. Karena hal itu, akhirnya ia mau tak mau harus selalu makan di malam hari. Kemudian Sersan Yoi menjelaskan bahwa ia sudah mencoba diet itu, tapi istri Sersan Yoi mengira bahwa Sersan Yoi sudah tidak sayang kepadanya karena ia tak mau makan masakan sang istri. Karena sayang terhadap sang istri, akhirnya Sersan Yoi terpaksa harus makan tiap hari dan tidak mengikuti diet yang seperti Kapten Jet katakan. Sedangkan Sersan Bloom, ia hanya berkata, "Aku hiu." Mendengar hal itu, Sersan Ken pun berusaha memberi motivasi kepada 3 temannya itu agar mereka bisa menurunkan berat badan mereka. Akan tetapi bukannya termotivasi mendengar ucapan Sersan Ken, di sini 3 temannya itu malah tersinggung dengan ucapan Sersan Ken dan akhirnya Sersan Ken pun ditinggalkan oleh 3 temannya itu. Setelah kejadian itu, Sersan Ken berlatih sendirian dan hanya ditemani oleh Min. Di sini Min bertanya kepada Ken kemana 3 temannya itu. Ken menjelaskan bahwa 3 temannya itu sedang tak akur dengannya karena mereka gagal menurunkan berat badan mereka di sesi tes berat badan. Mendengar hal itu, Min pun memberi nasihat kepada Ken. Min berkata bahwa seburuk apapun mereka adalah tetap teman kamu. Jadi meminta maaflah dan perbaiki hubunganmu dengan mereka. Di keesokan harinya, Ken pun meminta maaf kepada 3 temannya itu. Awalnya mereka semua hanya diam ketika Ken meminta maaf, sampai ketika Ken menampar pipinya sendiri dan berkata bahwa ia mengaku salah. Akhirnya 3 teman Ken pun luluh dan mau memaafkan Ken. Setelah itu mereka merayakan persahabatan mereka kembali dengan makan-makan. Hal yang tak pernah mereka lakukan selama sebulan terakhir ketika mereka melakukan diet dan olahraga. Di sini mereka sepakat untuk tidak meneruskan diet mereka dan sudah ikhlas jika mereka akan dipecat dari kepolisian karena berat badan mereka yang di atas rata-rata. Tak selang berapa lama HT mereka berbunyi dan mengabarkan ada seorang anggota polisi yang tertembak. Mereka semua pun bergegas pergi ke rumah sakit dan ternyata yang tertembak adalah Kapten Jet. Mengetahui hal itu, Sersan O, Yoi, Ken, dan Bloom berusaha dengan sangat keras untuk mencari pelaku penembakan terhadap Kapten Jet karena mereka merasa Kapten Jet telah banyak membantu mereka. Jadi di sini mereka ingin membalas kebaikan Kapten Jet kepada mereka. Singkat waktu, setelah berusaha dengan sangat keras, Sersan Ken mengetahui bahwa pelaku penembakan ternyata adalah Jong, pemilik resto langganan mereka sendiri. Di sini, ketika mereka hendak menangkap Jong, mereka dihadang oleh semua karyawan Jong. Akhirnya, terjadilah pertarungan antara 4 polisi gemuk dan semua karyawan dari Jong.
Ketika 4 polisi itu sudah mulai kewalahan dan terpojok karena jumlah karyawan Jong yang sangat banyak, tiba-tiba datanglah sebuah bantuan dari anggota polisi yang lain. Akhirnya semua karyawan Jong pun bisa diatasi. Akan tetapi di sini Jong berhasil melarikan diri. Melihat hal itu, Ken dan 3 temannya pun dengan sigap mengejar Jong. Di sini Ken dan 3 temannya itu berhasil melompat ke atas mobil Jong. Kemudian mereka memanfaatkan berat badan mereka dengan meloncat-loncat di atas mobil Jong, yang mana hal itu mengakibatkan ban mobil Jong bocor. Dan akhirnya 4 polisi gemuk itu berhasil menangkap Jong. Atas kejadian itu, 4 polisi gemuk itu akhirnya tak jadi dipecat dari anggota kepolisian. Mereka juga mendapat kenaikan jabatan serta lolos dari tugas menurunkan berat badan mereka. Dan film pun selesai. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Saya Indra undur pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye.